Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kami sekarang berada di Desa Teluk Latak di Kecamatan Bengkalis, dan sekarang kami ingin memberikan informasi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagaimana sebetulnya cara membuat kain tenunan yang batik ini. Ini istilahnya tenun yang dibatik, batik atau tenun gitu. Ini satu kombinasi antara tenun dengan membatik. Ini luar biasa ini. Kita lihat sekarang ini pengrajin kita yang cukup mulik ya, yang serius nampaknya. Ini mulanya dulu ini kain biasa kan, kain biasa, bahan namanya kan, bahan. Nah, kemudian dari bahan ini dicap, dan itu dari cap dicanting. Ini dicolek ya, dicolek dengan warna ya, yang sesuai dengan selera lah ya. Dan setelah dicolek selesai, dan kemudian dilanjutkan ke tempat berwarna ya, diwarna seperti ini ya, warnanya coklat merah. Ini sudah cantik tadi, jadi warna dikasih warna oleh pengrajin. Setelah itu dijemur ya, di istilah kita diangai lah ya, diangai, bahasa Melayu diangai, ditenun lah ya, diampai. Ini kira-kira makan waktu 3 hari. Setelah selesai diampai dan kering, lalu direndam dengan air. Ini direndam dengan air, dan itu diambil, ibaratnya sudah cuci bersih ya. Dijemur lagi. Dijemur lagi. Ini dijemur. Luar biasa ini ya. Ini jemur, dah kering ini. Dah kering, lalu diproses, dilorot ya. Dilorot, direbus. Direbus. Menghilangkan lilin yang dekat di di kain ya. Dan akhirnya menjadi batik. Inilah katakan batik tenun. Jadi bahannya batik, tapi dengan cara tenun, warna bentuknya itu, motifnya itu menjadi tenun itu ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah kainnya. Ini merupakan bahan pakaian yang bisa digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Namanya apa? Bahan batik tenun. Inilah yang diciptakan oleh masyarakat di Desa Teluk Latak ini di bawah badan usaha milik desa, yang bundes ya, yang direkturnya Pak Nurizal dan kepala desanya Pak Mansur. Luar biasa. Jadi BUMDes di Teluk Latak ini dengan usaha yang sangat memberikan harapan ke depan. Pertama, untuk mendatangkan penghasilan, yang kedua juga untuk menciptakan lapangan kerja. Budak-budak dara kita, budak-budak gadis kita, budak janda kita pun yang tak bekerja bisa dilatih, dididik di sini, akan menjadi pengrajin tenun batik. Luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kalau bentuk ini adalah tenunan. Ini sudah biasa nih. Tenunan siak istilahnya tu. Kalau sini tenunan lejo ya. Ini tenunan. Jadi ini yang dikatakan tadi, memakai tenunan ini terbatas. Yang kedua, penghasilan produksinya terbatas juga. Dan waktu-waktu tertentu. Ini namanya tenunan. Kalau kita namanya di Riau ini banyak disebutkan adalah tenunan lejo namanya, kain lejo kan. Ini yang dimodifikasi oleh Teluk Latak ni, yaitu tenun bersifat batik. Kalau membatik ini samalah batik Jogja, Solo, sama tu. Ini bentuknya halus dan bisa dipakai setiap saat. Untuk apapun bisa dipakai, untuk bahan pakaian terutama untuk perempuan. Ini bedanya. Satu yang tenun tradisional yang kita lakukan biasa, kemudian dimodifikasi oleh Desa Teluk Latak ini dengan membuat satu ciptaan tenun membatik. Ini bedanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kami sekarang berada di satu
daerah di desa Teluk Latak ya di Kecamatan Bengkalis. Tepatnya kami sekarang meninjau ini pengrajin kain ya, tenunan dan batik, tenun batik yang luar biasa. Kita berada di tengah-tengah pengrajin ini di satu desa di Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan kita ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Luar biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk itu jangan lupa ya, di share, like, subscribe. Baik, mari kita satukan suara, majukan Provinsi Riau. Sekarang Tok Wan Channel yang merupakan media komunikasi informasi menyampaikan kepada tuan-tuan bagaimana sebetulnya menyangkut masalah tenun batik ini yang berada di desa Teluk Latak ini. Sekarang berada di tengah-tengah saya ini yang sengaja kami undang, yaitu satu adalah Direktur Badan Usaha Milik Desa, yaitu Balai Kerajinan Batik Tenun milik BUMD Desa Teluk Latak dengan istilah Langgam Sako, yaitu Bapak Nurizal. Assalamualaikum Pak Nurizal. Waalaikumsalam. Ini jauh-jauh datang Pak dari Pekanbaru ini. Ya, selamat datang ya Pak. Selamat datang, ya, luar biasa. Kemudian juga kita panggil juga, kita minta penjelasan dari kepala desanya sendiri yang cukup gagah dan ganteng sekali. Assalamualaikum Pak Kades. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kades ya. Nama Pak Kades siapa Pak? Pak Mansur. Pak Mansur. Kemudian di samping Pak Mansur juga kami perkenalkan, yaitu dari Dinas PMD Pak. BMD Kabupaten Bengkalis. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat datang ke Bengkalis Pak. Ya, sama-sama. Baik, pada kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang nih, supaya kita semua tahulah bahwa ini sudah terkenal di Kabupaten Bengkalis ini dengan batik tenun ini cukup kenal di Teluk Latak ini. Untuk itu kami ingin minta penjelasan dulu lah dengan Direktur BUMDes Teluk Latak ini, apa latar belakangnya BUMDes Teluk Latak ini menciptakan satu lapangan kerja di desa ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak ada istilah desa ini tidak potensi. Pasti desa ini punya potensi, cuma tergantung siapa yang bisa menggali potensi itu. Kita tahu bahwa instrumen daripada BUMDes ini harus dapat dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di desa. Ini upaya yang harus dilakukan itu. Kenapa? Karena keberadaan BUMDes sangat memberikan peluang pertama untuk pemasukan desa sendiri, juga menciptakan lapangan kerja dan dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang sejahtera di desa itu. Untuk itu kami minta penjelasan dari Pak Direktur BUMDes di Teluk Latak ini, apa latar belakangnya berdirinya satu balai kerajinan di Teluk Latak ini dengan istilah membatik dan bertenun. Silakan. Terima kasih Pak Tok Wan Channel ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di desa kami, Desa Teluk Latak, yang mana tujuan daripada Bapak ini untuk mengembangkan lagi, menginformasikan lagi, atau mempromosi lagi pada kegiatan yang ada di Desa Teluk Latak. Saya sebagai Direktur BUMDes dan kawan-kawan, lahirnya BUMDes di Desa Teluk Latak ini itu adalah suatu peraturan dari pemerintah. Setiap desa harus membangun, harus mendirikan badan usaha milik desa. Maka daripada itu kami dari BUMDes Langgam Sako Desa Teluk Latak, dengan adanya ataupun dengan lahirnya BUMDes di desa kita, itu adalah salah satu upaya yang pertama mengurangi pengangguran. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah, kami dengan kepala desa
yang cukup kooperatif dalam hal ini, yang cukup memberi dukungan dalam hal ini, memberikan kepada Bundes untuk memajukan, dan tak terlepas daripada dukungan beliau, kami berpikir yang mana Desa Teluk Latak ini sumber daripada pekerja-pekerja, ibu-ibu, bahkan ada juga bapak-bapak, hampir 70%, 80% yaitu adalah pengrajin ataupun UMKM tenun lejo. Oh, tenun lejo ya? Tenun lejo ya, dari awalnya. Sebentar Pak Direktur. Jadi ini diawali dengan pengrajin ini oleh masyarakat sendiri ya, belum terkoordinir dengan baik waktu itu. Belum. Tapi pada umumnya masyarakat di Teluk Latak ini memang sudah pengrajin pada umumnya. Banyak ya. Lalu dengan adanya pengrajin ini perlu dikoordinirkan untuk lebih apalagi ya, lebih maju lagi. Di sinilah peranan Bundes tadi. Peluang ini dijadikan suatu momen kita untuk membina masyarakat di desa ini dengan pengrajin tadi itu. Betul, Pak. Okay. Betul. Sebab kalau kita terfokus kepada pengrajin tenun lejo, tenun lejo ini sangat dipakaikan pada saat yang tertentu. Acara pesta, acara-acara tepung tawar, dipakai kan dengan tertentu. Dan satu lay itu bisa aja harganya mahal. Harganya dikatakan sesuai lah dengan standar. Tapi penggunanya akhirnya membeli satu lay, habisnya lama gitu. Mungkin bertahun-tahun ya. Nah, karena digunakan sangat tertentu. Mungkin 1 bulan itu ada yang tidak digunakan karena tidak ada acara. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ambil alih lagi dengan adanya kerajinan di desa ini. Bagaimana kita jadikan bahan tersebut batik, kita ciptakan batik tenun oleh kepala desa kami dan juga ada beberapa orang pendiri bahwa kita adakan batik tenun ini digunakan setiap saat. Kapan-kapan bisa digunakan, kapan-kapan bisa dicuci, bisa aja siang dipakai, malam dicuci bisa, malam dicuci besok pagi dipakai pun bisa. Jadi artinya begini ya. Cara pandang dan pikiran Pak Direktur ini bahwa ini mengkombinasikan antara bertenun dengan yang tadi membatik. Ya. Kalau bertenun biasanya oleh masyarakat kita di Riau ini kan bermacam-macam tenunnya kan ya. Tenun ini memang kainnya sangat terbatas. Yang kedua pun pemakai pun terbatas. Yang ketiganya memang tertentu kan. Jadi kalau itu dikembangkan terus di segi ekonomi tidak efektif dan tidak bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa kan. Betul. Maka sekarang diubah modelnya, tetap cirinya tenun. Tetapi dengan membatik. Luar biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptanya, lahirnya batik ini tidak mematikan tenun ini. Kita cari tenaga kerja bagi ibu-ibu yang tidak bertenun. Dia dialihkan untuk membatik. Akhirnya masyarakat bisa mendapat lapangan pekerjaan. Alhamdulillah itu. Dan juga sampai saat sekarang kita duduk bersama, yang mana betul juga Pak Kepala Desa hadir bersama, memang tidak terlepas dari dukungan beliau. Beliau sangat menyebut dalam hal ini. Lahirnya juga Bundes ini adalah salah satu unit. Bundes itu kan banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Unit ini, kegiatan ini, dan juga Bundes di Teluk Latak ini sudah tercipta unit kerjanya 3. Jadi masih ada 2 rencana kita. Masih ada 2 lagi, tapi sudah ada. Oh, ini salah satu unit ya yang dibuka oleh Badan Usaha Milik Desa. Satu tenun dengan batik ini, yang kedua simpan pinjam. Lepas itu alat sewa menyewa alat pernikahan atau tenda. Ini mau kita bikin lagi pasar. Dan juga satu lagi perdagangan ya Pak Kades ya. Izinnya pun sudah dibuat diurus oleh Pak Kades sendiri. Izinnya, dan alhamdulillah tinggal waktunya kita melaksanakan lagi 2 unit. Berarti akan terlaksana 5 unit. Tak ada usaha untuk Pak Direktur? Di samping tadi itu perlu dibentuk satu koperasi unit desa.
Belum, itu tidak, itu lain daripada itu, Pak. Tidak bisa dia masuk ke koperasi. Dan ini adalah di bawah naungan Bundes, badan usaha. Ini sudah punya badan hukum. Alhamdulillah, Bundes Langgam Sako Desa Tulatak kita sudah punya badan hukum yang dikeluarkan oleh Menkumham. Itu yang terdaftar. Oh, jadi sudah punya badan hukum sendiri ya? Jadi cuma tinggal mengusahakan mengembangkan usaha-usaha yang unit-unit usaha saja. Unit usaha aja. Karena kalau koperasi sudah bentuk satu unit juga namanya, satu badan ya. Yang mungkin sama dengan Bumdes tadi itu kan? Sama Bumdes. Iya. Oke. Luar biasa Pak Direktur. Kemudian selanjutnya ini kepala desa ini Pak Mansur ini berapa lama jadi kepala desa ini? 3 periode, Pak. Dah 3 periode? Ya. Boleh 3 periode? Ini periode ketiga. Boleh 3 periode? Boleh, sampai 3 periode? Dia kepala desa? Luar biasa. Dari tahun 2000. Dari tahun 2000? Sampai sekarang. Oh, luar biasa. Jadi berarti kemarin tuh 2012 awal, habis saya sampai 2018 akhir. Dia batas kepala desa berapa periode? 3 periode. 3 periode? Kalau pertama sekali kemarin itu kan 2 periode. Iya. Ada aturan baru diperbolehkan lagi 3 periode. 3 periode? Itu lagi. Oh. Alhamdulillah. Masuk terpilih lagi ya? Baru sudah 3 periode. Sudah berapa tahun jalan 3 periode ini? Yang pertama 5 tahun, yang kedua 6, yang ketiga 6. Oh. Yang berjalan untuk periode ketiga 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih ya? Ini luar biasa kepala desa 3 tahun, 3 periode. Luar biasa ini. Berarti kepala desa yang cukup dicintai oleh rakyat. Ini apa ilmu yang dipakai oleh kepala desa ini? Ini waktu pemilihan kepala desa dipakai duit tak? Ada. Tak ada lah. Murni pilihan rakyat, masyarakat. Luar biasa itu bagus. Demokrasi enak ya. Berapa berapa jumlah penduduk kepala desa ini? Laki-laki 1.388, perempuan 1.327, jumlah kakak 745. Oh gitu ya jumlahnya ya. Pelaporan bulan Januari Mei. Oh Mei ya. Akhir Mei. Oh sebuah masyarakat, jumlah masyarakat penduduk lah, kakak. Ya, kakak 741. Oh, okay. Jadi berarti jumlah penduduk lebih kurang 2000 lebih. 2000 lebih ya. Biasa juga. Kemudian di samping itu Pak Kepala Desa, apalagi yang harus Pak Kepala Desa kembangkan desanya? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada orang tua kita, datuk kita, Pak Wan. Ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, khususnya di Batik Tenun Desa Tulatak ini. Sebelum kami menjelaskan, yang pertama sekali Desa Tulatak ini merupakan desa yang paling ujung barat. Barat Bengkalis. Barat Bengkalis, sebelah barat berbatasan dengan Desa Biskum, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sendera, sebelah utara berbatasan dengan Selat Melaka, selatan berbatasan langsung dengan Selat Bengkalis. Sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi dan juga Pak Direktur menyampaikan kepada kita semua tadi, bahwa awal pertama terciptanya batik tenun ini lantaran waktu itu masyarakat kita banyak pengrajin tenun rumahan. Jadi begitu kita lihat hampir ratusan Pak pengrajin batik yang berada di Desa Tulatak. Setelah kami memikirkan itu bersama Pak Direktur kemarin, bagaimana tenun ini, hasil tenun bisa dipakai oleh masyarakat. Dalam arti kata dipakai rutinitas lah. Iya. Kalau tenun ini kan dipakai sekedar hari-hari besar, hari-hari khusus, hari tertentu aja. Jadi terciptalah waktu itu turunan dari batik, dari tenun ke batik tenun. Dalam arti kata kita tidak menghilangkan ciri khas tenun itu sendiri, namun kita kombinasikan ke batik tenun. Dari hasil yang kita lihat tadi, bahwa dari batik tidak meninggalkan nuansa tenunnya itu tadi. Jadi dari hasil itu kan bisa dipakai oleh masyarakat. Ada 3 golongan yang disampaikan juga oleh Pak Direktur, mungkin tadi terlupa. Yang pertama sekali, hasil dari batik tenun ini bisa dipakai oleh masyarakat paling bawah, ya, dengan harga yang bisa terjangkau. Yang kedua, ada menengah, menengah dalam arti kata masyarakat menengah yang memakai. Ada tingkat atas,
Kayak pejabat-pejabat lah. Jadi ada tingkat kualitasnya Ada ya. kualitasnya. Kualitas rendah, Nah, menengah dan tertinggi. tertinggi. Oh. Nah, itu kan bervariasi harganya. Bervariasi ya. Itu nanti yang menentukan harga nanti dari pengrajin batik yang unitnya di batik itu tadi. Iya. Jadi alhamdulillah di Desa Terbatak ini ada unit yang sudah berdiri, yang sudah berjalan. Yang pertama sekali UED itu hampir belasan tahun. Sudah belasan tahun waktu periode kami pertama waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah udah berjalan, udah sangat-sangat terbantu. Bantuan apa? Kali. Tanpa apa? Pinjaman apa? Tanpa apa tuh? Pakai agunan. Pakai agunan dengan catatan ada usaha. Ya itu. Ada usaha. Pada umumnya masyarakat kita yang meminjam di UED itu sendiri, yang pertama sekali pengrajin batik, pengrajin tenun, perkebunan, nelayan, perdagangan. Jadi dengan adanya dana itu yang dikelola oleh unit simpan pinjam, masyarakat kita yang ada usaha bisa mengembangkan usahanya. Nah, jadi bisa mengembalikan dengan persentase di bawah bunga bank. Jadi terbantu sekali. Sekarang udah bergulir hampir puluhan miliar, miliar. Jadi alhamdulillah. Jadi yang kedua, ini terciptalah unit batik tenun yang sama-sama kita lihat tadi bagaimana awalnya sampai terjadinya kain yang bisa kita lihat untuk dipakai oleh masyarakat atau kaum ini tingkat bawah, menengah dan atas. Yang ketiga itu ada unit sewa tenda. Sewa tenda. Memang di sana sini unit sewa tenda. Sewa tenda itu tenda untuk orang kawin atau tenda untuk apapun lah. Resepsi, kegiatan keramaian. Ya, terkecuali untuk musibah. Musibah. Kalau meninggal itu ada khususnya, tendanya ada khusus. Nah, jadi kalau ini kan untuk resepsi pernikahan. Iya. Acara-acara besar lah. Jadi di sana sini kan masih ada kekurangan dan memerlukan suntikan dana. Alhamdulillah untuk tahun 2022 kami berterima kasih juga kepada pihak pemerintahan Provinsi Riau melewati dinas dan juga dinas TNI Kabupaten Bengkalis sudah berupaya, dan untuk tahun 2022 kita akan melengkapi kekurangan daripada tenda itu tadi. Yang ketiga, kita pun sudah dari bantuan Provinsi Riau selama ini berapa? Sudah 3 kali, 2019, 20, 21. Ya. Jadi terbentuklah kayak gini. Kalau awalnya bangunan ini tidak segini, Pak. Memang tak bisa ditempati, tak bisa dilihat pun kita jelek. Jelek ya? Nah, jelek dalam arti kata ini kan jalan utama. Yang utama ya. Nah, jadi kan yang pertama sekali kan mengganggu pemandangan. Ya. Nah, dengan adanya suntikan dana 2019 kemarin, ini kami panggil ke pengurusan daripada pemilik ini, bisa nggak diserahkan ke pihak desa untuk pengelolaannya. Ya. Alhamdulillah diserahkan. Ini sudah merupakan milik desa. Bisa. Milik desa. Dari bantuan provinsi. Ya, dari bantuan provinsi kemarin. Nah, jadi tahun 2019, 2020, 2021. Masa Pak Samsuar lah jadi gubernur. Iya, betul. 2020, 21, 22. Kan Pak Samsuar jadi gubernur sekarang? Iya, betul. Jadi masa dia mulailah bantuan desa. Ya, bantuan. Pertama sekali itu dia ada aturan-aturannya. Ya. Nah, ya. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2022 belum kita terima BKK provinsi kan, provinsi. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita untukkan nanti untuk kita cukup dana lagi ke Bumdes untuk perlengkapan tenda itu sendiri. Tenda ya. Nah, jadi unit yang ketiga itu pengelolaan pasar. Keempat ya, keempat pengelolaan pasar yang keempat. Dalam ini kita sudah menyuplai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membuat MOU-nya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Namun di sana sini masih ada kekurangan. Kita harus buat perdes dulu, Pak. Kita buat perdes dulu bersama BPD. Kalau itu udah deal, udah disahkan perdesnya, baru kita bisa untuk mengutip iuran. Nah, kalau sekarang kita mungkin kan nanti pungli pula kan itu. Nah, jadi yang kelima, program daripada perdes itu juga menyampaikan pada kami kemarin bahwa wacana kita ke depan untuk membuka unit perdagangan. Nah, jadi jadi peraturan desa ini, ini yang mengesahkan siapa nanti ini?
BPD bersama desa. Desa kan? Ya. Berarti Pak Kades nanti yang menyampaikan jadi rancangannya. Rapat diundang oleh BPD bersama desa. Desa ya? Ya. Jadi kalau Badan usaha Badan musyawarah desa lah ya? Ya, musyawarah desa. Iya, iya. Musdes. Jadi yang orang ada dulu. Kita lanjut Pak. Untuk tahun 2022 bantuan BKK provinsi 190 sekian kalau tidak salah sampai 200. Jadi di situ nanti sebagian sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh Bumdes itu sendiri untuk kekurangan di unit penyewaan tenda itu tadi. Yang kelima tadi yaitu unit perdagangan. Kami pun sudah menjumpai daripada Bulog bahwa nanti yang kita jual untuk masyarakat beras, minyak, gula, daging. Jadi 9 bahan pokok disiapkan ya? Ya betul. Jadi dengan ketentuan harga bisa terjangkau. Hanya Jadi di samping itu Pak Direktur kita mempunyai gagasan atau wawasan lagi di samping unit yang sudah ada dan juga akan dikembangkan sampai 5 tadi perdagangan. Ada unit lain lagi yang akan dikembangkan. Tadi pun dia pun menyampaikan kepada kita, mungkin itu rahasia dulu. Rahasia. Dalam hal ini nanti kita dari pihak desa sangat berterima kasih lah di atas kepemimpinan Pak Direktur Pak Rizal sebagai kepala Bumdes Langgam Sako Desa Tulata ini. Dengan adanya Bumdes ini bisalah terbantu masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan. Intinya itu. Jadi mengapa Langgam Sako? Karena didirikan 2 dusun, Pak. Dusun Langgam Muara diambil langgamnya. Dusun Simpang Baru ada sakonya di situ. Itulah dibuat Langgam Sako. Nama disatukan antara 2 dusun. Jadi ke depan harapan kami dengan adanya Bumdes Desa Tulata ini yang lagi merangkak, istilahnya kata orang Melayu itu merangkak. Ibarat sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemungkinan kita akan menjadi satu industri besar ya? Harapan kita gitu Pak. Jadi kekurangan kita nanti untuk membuat bangunannya khusus. Bangunan khusus untuk pengolahan batik tenun ini tadi. Jadi di samping ini juga sebagai sepengetahuan kita bersama, di sini sebagian nih Pak, sebagian tenaga kerja ini didatangkan di sini. Ada yang di rumahan. Di rumahan dalam arti kata gini, sambil dia masak, sambil dia mengayunkan anak dia di buai, dia bisa membatik kan. Jadi di rumah ada juga. Ada juga. Diserahkan pada mereka. Ya, diserahkan, hasilnya diambil oleh Bumdes. Diambil Bumdes. Dan tetap di bawah naungan Bumdes. Bumdes ya. Dan itu kan langkahnya ke depan. Setiap rumah tangga itu bagaimana industri rumah tangga ada di bidang usaha-usaha produktif di bidang tenun, gitu juga nanti di bidang batik tenunnya. Iya, jadi pokoknya. Jadi berpacu dia. Ya, jadi masyarakat sini tadi istilahnya tidak mendatangkan duit lah. Betul, bisa Pak. memberikan pemasukan, kepentingan rumah tangga dan juga kepentingan desa. Intinya membantu kehidupan rumah tangganya. Apalagi kita sudah dilanda oleh COVID hampir 3 tahun, mungkin ekonomi kita agak kacau lah. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini, kalaupun terasa tidak terlalu kali lah. Gitu. Oke, itu ya. Baik, Pak Desa, luar biasa aja. Jadi kepala desa ini betul-betul menciptakan suatu inovasi baru ya dalam pengembangan desa ini. Apa yang diperlukan desa ini, usaha-usaha apa yang dikembangkan dan sebagainya. Jadi kepala desa betul-betul berpikir ya, bukan hanya untuk duduk kepala desa aja ya. Ini luar biasa kepala desa ini. Alhamdulillah kemarin itu kami satukan persepsi untuk membuka turunan tenun ke batik tenun. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Tinggal lagi mempoles sedikit aja lagi. Mempoles, mempromosikan dan meminta dari pemerintah daerah kabupaten juga nanti bisa bekerja sama bagaimana
setiap hari Kamis itu pegawai-pegawai yang ada di instansi pemerintah Kabupaten Bengkalis memakai produk hasil tenunan dan batik Desa Tululata. Harapan kita itu. Sampai ke sana ya? Ya. Artinya perlu dipromosikan. Perlu Pak, dan wajib. perlu semua aparat pemerintah daerah pakai sesuai dengan waktu-waktu tertentu memakai batik tenun Tululata. Desa Tululata. Saya tambah sedikit, alhamdulillah hal ini sudah berkali-kali kami sampaikan. Nampaknya Pemda Kabupaten Bengkalis itu khusus hari Kamis itu kantor Bapeda. Bapeda ya? Bapeda sudah memakai seragam kita, hasil kita, batik kita, yaitu lebih kurang hampir seluruh lah pegawai yang ada di Bapeda itu sudah memakaikan batik kita hari Kamis. Hari Kamis ya? Nah, itu kalau tak salah kemarin dia bikin 73 piece. Oh itu ya. Dan juga menyusul sekarang lagi diproduksikan yaitu Dinas Disperindak. Oh, Disperindak ya. Disperindak buat juga batiknya kita sekarang sudah 40 lebih. Itu yang lagi dikerjakan itu Disperindak. Kemudian saya tanya nih, ini tadi bersinggung nih. Gue berapa nih? Itulah Pak. Masalah harga nih lah. Harga sekarang yang ada di kita. Harga yang terendah berapa? Yang menengah berapa? Yang tertinggi berapa? Sekarang kita ambil harga yang menengah dulu. Menengah ini harganya 300. Satu lembar ya? Ya. Itu satu lembar baju pakaian. Baju. Itu 300. Berapa? Satu. Kalau di bawah ini kita tergantung dengan permintaan. Kita sodorkan dulu bahan bakunya. Tapi kebanyakan yang memakai ini adalah ekonomi menengah ke atas gitu. Mereka terutama ASN, mereka melihat nanya bahannya dulu. Oh bahan inilah. Kalau disodorkan nanti bahan yang menengah, kan harganya bahannya kan agak tipis Pak. Tipis ya. Dan juga memang betul. Itu kalau harga bahan yang tipis yang murah ini, kita tidak bisa diolah sebagus mungkin. Karena kita sistemnya adalah banyak yang menggunakan sistem manual. Rata-rata kami koordinasi dengan pihak orang ahli batik. Kalau kita menggunakan bahan yang kualitas nomor 3, yang di bawah, itu boleh digunakan dengan sistem menggunakan alat printing. Alat printing. Ya, kalau alat printing itu tak usahkan kain, kertas pun lewat. Bagus hasilnya. Iya. Contohnya printing itu kan tidak ubahnya seperti bahan cetak baleho, Pak. Iya. Cetak baleho ini kertas ya, bisa dia kan. Tapi hasilnya kurang bagus. Oh gitu ya. Nah, itu. Maka itu pun kita pun jarang membuatkannya. Jadi konkretnya berapa satu lembar apa tuh? Kalau yang sekarang ada nih, 3,5. 350.000. Ya. Satu lembar. Satu lembar. Untuk satu baju. Satu baju. Itu sudah banyak sudah pakai yang sudah beli itu. Sudah Pak. Sudah banyak ya. Kalau untuk kantor kita sendiri Pak, kantor desa, kantor mulai desa dari RT, RW, sudah pakai ya. Perangkat lain sudah memakai. Untuk bahan ya. Nanti tentu yang menengah lagi yang lebih tinggi harganya. Lebih tinggi harganya Pak. Harga tinggi itu sama dengan harga nilai batik tulis. Tertulis. Kita sudah koordinasi dengan batik Riau yang ada di Jalan Kuantan. Batik tulis itu kebetulan Bapak tuh pensiunan daripada dinas di kantor gubernur. Bagian pariwisata. Dia sekarang menciptakan batik itu yang ada di Jalan Kuantan. Itu yang di bawah dinas pariwisata. Bapak tuh pensiunan di situ Pak. Pariwisata. Sekarang dia olah batik secara pribadi. Itu ya. Itu harganya paling bawah ya 750.000 ya. 750.000. Paling tinggi 17. Itu ya. Itu batik tulis. Itu kalau harga segitu itu kan lumayan ya kan? Tapi tergantung pada permintaannya lah. Ya, tergantung dengan permintaan dengan tempahan. Kalau yang tipe nomor 3 ini itu tadi, ini maaf. Yang dipakai oleh daster ibu-ibu tuh. Itu. Oh, daster itu ya? Ya. Nah, ini bisa dikembangkan karena ibu-ibu itu kan suka pakai daster kan? Ya. Kain-kain. Tapi bagusnya hasilnya harus pakai alat. Pakai alat ya.
alat itu. Sekarang kalau tidak pakai alat itu, model yang pakai kita gunakan sekarang ini tidak jalan. Pak Direktur, ini adalah upaya ke depan ini bagaimana alatnya lebih praktis lagi. Ya, alhamdulillah. Kalau rencana kita, ini rencana Pak Kades ya. Kita sekarang bergerak di badan usaha milik desa. Ini tidak terlepas daripada Pak Kades, kepala desa. Kami dengan Ibu Bupati, kami pernah mengadakan koordinasi. Beliau mengatakan waktu itu, Pak, alhamdulillah waktu itu Pak Edi Sakura sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Beliau langsung manggil, tolong hitungkan siswa SD sederajat, SMP sederajat, berapa anak kita yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kalau SMA kan di bawah provinsi. Nanti katanya kita bisa bantu biar seragam sekolah anak yang kan ada pakai batik, kita bikin di sini. Saya ajukan alat itu, yalah Pak, nanti kita itu ya. Ada tambah alhamdulillah kalau Ibu berarti Bupati, sudah ada dia langkah berikutnya nanti untuk rencana modernisasi alat lah ya. Kalau Ibu Bupati ke sini itu hampir sudah 5-6 kali, Pak. Sini ya? Ya. Luar biasa lagi Bu Bupati cukup rajin dan juga perhatian beliau terhadap pengrajin ini cukup betul ya. Alhamdulillah, dan juga beliau cukup mempromosikan pakai batik, dia batik kita sampai ke Jakarta, pembahasan dana PBD di Jakarta itu pakai batik kita yang terubuk itu batik Teluk Lantak. Setiap itu kalau tidak salah dia membeli pakaian dia aja, batik dia yang di sini aja 5 apit. 5 macam? 5 lay dia. 5 lay, berarti 5 macam lah warnanya. Setiap kegiatannya pun beda. Batik Teluk Lantak yang dipakai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini mewakili Kepala Dinas Pembangunan Desa PMD Kabupaten Bengkalis. Apa Pak kira-kira nih perhatian yang serius dalam program BUMDes ini, pembangunan desa ini, PMD, dalam meningkatkan tadi itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian bagaimana dorongan dan apa program-program yang betul-betul memberikan nilai yang bisa membawakan pengaruh dalam pembangunan desa di daerah kita ini. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya saya menyampaikan memang luar biasa dulu Pak kerjasama antara kepala desa dengan direktur BUMDes nih Pak. Kalau gini modelnya Pak 4 kali mencalon pun menang nih Pak. Jadi kembali kita ke ini Pak dari Dinas PMD. Kita sama-sama tahu BUMDes ini merupakan lokomotif pembangunan ekonomi lokal desa. Jadi dari Dinas PMD sendiri sering juga melakukan pembinaan, tapi kadang-kadang kami ini Pak melalui pendamping desa gitu. Pendamping desa, nanti dari pendamping desa kita melakukan pembinaan, dari dinas juga kita melakukan pembinaan dengan cara pelatihan. Belum lama juga kita menghadirkan direktur BUMDes, kita adakan pelatihan bagaimana membaca situasi di desa itu, apa potensi di desa itu, sesuai dengan yang di sini tadi di Desa Teluk Lantak khususnya. Mungkin di sini berpotensi membuat batik karena mungkin ada pemesanan batik juga kan, sesuai kapasitas, sesuai dengan pesanan. Dan di Teluk Lantak ini juga dapat dari Pak Kades tadi, bukan satu ini Pak, itu kan batik pertama, kemudian ada unit tenda, ada wet gitu. Jadi kalau dari pembinaan dari Dinas PMD itu tadi Pak, banyak Pak, banyak dari pendamping juga, dari dinas langsung mengadakan pelatihan juga, dan bukan dari PMD saja Pak, bahkan program kita di Bengkalis ini kan ada program bermasa Pak. Program Bupati Bengkalis inilah hebatnya Bengkalis ini Pak. Jadi satu desa ini di program bermasa, selain dari BKK ada 1 miliar satu desa Pak. 1 miliar? 1 miliar satu desa program yang diprogramkan oleh Bupati Bengkalis. Untuk desa Pak, di situ ditentukan sesuai Perbup. Kalau tak salah Pak, tapi rasa saya itu 60 untuk pembangunan 60%.
32% untuk pemberdayaan, 8% untuk pembinaan. Di samping kita buat pembinaan juga pihak desa menentukan Pak, apa yang dibutuhkan di sini. Misal di Tenun Batik ini karena pesanan mungkin dana kurang atau apa kurang gitu, mungkin antara kepala desa melakukan busdes, dana bermasa ini bisa kita gunakan Pak. Jadi dari pihak PMD memprogramkan dari Bupati ya maksudnya itu, ya, setiap desa dibantu 1 miliar. 1 miliar satu desa di luar PKK provinsi Pak. Di luar PKK provinsi. Nah, kemudian dari PKK provinsi ini juga itu seperti kata Pak Kepala Desa tadi, pakai peringkat. Mungkin di BUMDes ini kan ada yang berkembang, ada yang maju, ada yang tak bergerak gitu Pak. Jadi mungkin yang maju 190 juta, yang berkembang mungkin sekitar 100 lebih gitu, 160 lebih gitu Pak. Jadi melalui PMD juga tuh Pak itu. Itu ya? Iya Pak. Jadi berarti dari pihak pemerintah daerah sama ini Bupati sudah memprogramkan setiap desa itu dapat bantuan 1 juta. 1 miliar. 1 miliar, mohon maaf. 1 miliar. Satu desa, Pak. Dengan mengembangkan usaha 60% untuk apa tadi? Pembangunan. 32% untuk pemberdayaan. 8% untuk pembinaan, Pak. Pembinaan ya. Jadi pembinaan bisa dari camat, dari desa atau dari PMD juga, Pak. Dana bermasalah tadi itu, Pak. Itu ya. Dan pengawasan sekali. Ya, di samping itu, ini kan desa satu rata. Ya. Tentu PMD bukan untuk desa rata aja kan? Ya, betul. Tentu semua desa yang ada di Bengkalis. Ya, kita punya 136 BUMDes, Pak. Se-Kabupaten Bengkalis. Dan di Teluk Lata ini termasuk 10 besar. 10 besar. 10 besar. Ada juga di Singalam, Pak. Di Singalam itu nenas, Pak. Nenas. Kalau nenas itu sampaikan ke daun nenas itu, serat nenas itu katanya bisa dibikin nih benang katanya. Sudah datang juga hari itu dari mana hari itu Bin yang datang Bin? Masalah benang nenasnya itu? Dari Subang, Pak. Jadi, untuk benang ya? Untuk benang. Cocok untuk nenas di Bengkalis ini, seratnya bisa dijadikan benang. Itu ya. Itu sudah ada uji cobanya? Udah hari itu, Pak. Udah ya? Ya. Jadi pengembangan lebih lanjut? Pengembangan lebih lanjut nanti mungkin orang tuh bikin semacam MOU atau kerjasama nanti direktur berhubungan dengan dari Subang tadi Pak. Begitu ya? Ya. Luar biasa tuh ya. Ya betul lah. Jadi memang program sekarang ini diarahkan bagaimana kita meningkatkan pertama upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Karena pembangunan yang tidak berorientasi masyarakat itu tidak ada gunanya. Jadi saya melihat bahwa memang Bengkalis ini arah ke sana cukup kuat dalam segi pembangunan desa. Cuma memang betul tuh Pak tuh peranan pembinaan dan pengawasan. Ya. Terutama bantuan desa nih. Kalau nanti bantuan desa tak terarah, kan akibat kan akan memberikan suatu dampak yang tak baik kan. Betul sekali. Pembinaan ini cara bagaimana pembinaan Pak? Pembinaan desa ini dalam rangka pelaksanaan program pemerintah desa. Kalau pemberian dalam pembinaan pembinaan dari apa PMD lah. Dari PMD itu tadi Pak, kita sedang juga melakukan dari pendamping turun ke BUMDes, apa yang dibuat, apa kendala. Setiap desa berapa pendamping? Apa? Setiap desa berapa Setiap pendamping? desa ada 2 pendamping Pak, satu bidang pembangunan, satu bidang pemberdayaan. Karena di PMD ini kan tak ada UPT Pak, jadi pendamping desa itu perpanjangan dari dinas PMD Pak. Pendamping itu direkrut dari tenaga sarjana. APBD dari sarjana. Kalau yang pembangunan mungkin, kalau yang rekrut kemarin ini S1 teknik dengan D3 Pak. Kalau pemberdayaan dari sarjana ekonomi, dari sarjana akuntansi juga tak salah itu ada. Gitu ya? Ya. 136 pendamping berarti dikali 2 tuh Pak. Kecuali di kelurahan. Kalau kelurahan kita tidak punya pendamping pembangunan. Oh itu ya? Ya. Jadi pendamping ini betul-betul orang-orang yang sudah diseleksi ya? Sudah diseleksi. Dan sudah terlatih dan mampu memberikan suatu pendampingan di desa itu Pak. Desa itu ya? Ya betul. Bagaimana Pak Kades? Pendamping kita betul-betul berjalan enggak apa yang diarahkan oleh PMD itu? Alhamdulillah Pak, sampai saat sekarang. Kita kan ke depan kita kan nggak tahu. Sampai sekarang sudah 3 tahun lebih kami memimpin desa Teluk Lata ini tahap yang periode yang ketiga.
pendamping yang ada di desa yang ditugaskan di Desa Tulata, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan. Kapan waktu pun kami mengundang, memanggil, jam berapapun dia datang. Mereka kan tetap berada di desa ini kan? Tidak, Pak. Tidak datang di desa, tidak tinggal di desa. Dia datangnya pagi, jam kerja, pulangnya kadang-kadang sore. Ada waktu-waktu tertentu kami undang dia malam untuk rapat. Dalam arti kata untuk pembahasan pengesahan APBDes itu pendamping wajib ada di situ. Jadi kita libatkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak dari PMD tadi bahwa untuk tahun 2022 ini ada alokasi bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Begakan, Bermasa, itu 1 miliar satu desa sudah teruntuk tadi yang disampaikan oleh wakil dari PMD, 60% untuk pembangunan, 32% untuk pemberdayaan, 8% untuk penguasaan dan pembinaan. Jadi dalam arti kata sudah ada jumlahnya, Pak, ketentuan-ketentuannya. Jadi dari pihak desa tidak bisa sewenang-wenang. Buat ini, buat ini. Tidak lari daripada apa yang sudah disusun. Intinya sudah ada. Oke, terima kasih. Nah, ini terakhir nih dengan Direktur lagi nih. Direktur ini berat dengan tugasnya kayaknya ya. Apa obsesi Direktur BUMDes di Teluk Lata ini ke depan ini? Salah satunya ingin kita majukan lagi, kita tingkatkan lagi, supaya betul-betul hadirnya BUMDes itu betul-betul masyarakat itu merasakan, tersentuh dan terbantu. Tidak seperti belum hadirnya BUMDes itu. Itu cita-cita saya. Dan juga ada beberapa kegiatan yang akan saya buka, akan saya kembangkan lagi. Itu semuanya tidak terlepas dari masyarakat, terutama masalah tenaga kerja. Kita prioritas 100% lapangan kerja adalah masyarakat Teluk Lata. Iya, itu. Jadi di sini ini istilahnya kita ingin menciptakan ke depan tidak ada yang menganggur. Tidak ada yang menganggur. Yang kedua, tidak ada masyarakat yang tidak produktif. Ya. Buka usaha. Tidak ada istilahnya menong. Tidak ada duduk lagi-lagi harus bekerja. Mantap, terima kasih banyak Pak Direktur Badan Usaha Milik Desa Teluk Lata ini yang luar biasa sekali. Dan baik, kita mungkin selesai dulu sementara. Dan inilah cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tadi berbincang-bincang dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa di Desa Teluk Lata ini, kemudian juga dengan kepala desanya dan juga dengan PMD. Yaitu dari Dinas Pembangunan Desa di Kabupaten Bengkalis ini. Luar biasa tadi. Berarti mereka mempunyai suatu obsesi bagaimana menciptakan desa yang berdaya guna, berhasil guna, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dan termasuk bantuan Provinsi Riau mendorong supaya pembangunan desa ini betul-betul merata dan masyarakat terangkat menjadi masyarakat yang betul-betul berdiri ke depan dan menuju masyarakat yang sejahtera. Demikian, jangan lupa share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.